Bisa bagus kalau nanti kapan, kalau ada waktu toh. Kita di ruangan salah satu wisma saja, biar lebih tenang, lebih ini. Kita bisa di bawah, tapi lebih mendalam. Karena mau digali kita punya apa yang mau kita menyebabkan kita jadi malas, jadi apa tadi? Supaya apa tadi? Supaya apa? Kalau bisa lebih taat beribadah. Sholat 5 waktu maksudnya. Sekarang sholat 5 waktu saya. Iya, Pak. Oh, tadi yang terakhir tadi apa kita bilang? Bisa semacam. Oh, bisa pintar ngomong percaya diri. Iya, itu harus di kursi sofa bagus. Kalau di begini agak kurang maksimal mungkin. Tapi saya coba dulu ya. Kita tes sugestif dulu. Fokus dulu coba. Begini. Kita pintu masuknya begini karena saya belum tahu kita orangnya sugestif atau enggak. Bayangkan ya seperti tadi kita Korea itu orang pengalaman Korea itu pernah kena di tangan dan itu melengket kalau sudah kering. Itu sudah dibuka ya. Oke, sudah bayangkan. Fokus ini imajinasikan ini kita kasih lem. Sekarang sudah itu sudah menjalan. Masih di tengah-tengah. Oke, seperti sekian detik. 1, 2, sudah penuh dan sudah masuk ke tengah-tengah dan sudah mulai kering. Dan ini pun sudah mulai semakin mengeras, semakin kering dia, semakin lama semakin kering dan semakin mulai mengeras dan semakin melengket. Sudah kering dan mengeras, semakin kering dan semakin keras. 1, 2, semakin kering dan keras. Dan 3 sudah kering dan keras dan tidak bisa buka lagi. Ketika berusaha membuka, justru dia semakin menempel. Ketika berusaha dibuka, justru semakin menempel. Iya tak? Nggak bisa dibuat. Sudah nggak bisa ya? Oke. Sekarang fokus dengan saya punya suara. Bisa kau dengar suara di sekitar ini, tapi justru itu akan membuat kamu mengantuk dan fokus sama suara dan kasih satu sugesti dan ikuti apa yang saya katakan. Oke, saya akan hitung 1 sampai 10. Di setiap hitungannya justru membuat lihat ini semakin matamu berat, semakin mengantuk dan ingin tidur dan akhirnya di hitungan 10 kamu tertidur. Tapi kau punya posisi badan bisa kau kendalikan seperti ini, tidur, masuknya berat dan masuki alam relaksasi yang paling dalam dan berat. Oke, paham ya? Oke, 1 sudah semakin berat matamu mau tidur, 2 semakin berat matamu dan semakin mau tidur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan tidur. Oke, masuki alam bawah sadarnya lebih rileks, lebih dalam, lebih dalam, lebih rileks, lebih dalam, lebih rileks, lebih dalam, lebih nyaman. Oke, saya hitung 1 sampai 5, dihitung ke 5 kamu semakin rileks, semakin nyaman, semakin lebih dalam. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin lebih dalam. 1, semakin rileks, semakin nyaman, semakin lebih dalam. Pertahankan posisinya seperti ini ya. Ikuti, jangan dilawan. Ikuti, istirahatkan, kau punya muka, kau punya mata, kau punya badan dan otot-ototmu semakin lemas, semakin rileks, semakin lebih dalam. 3, 4, 5 dan sekarang kamu semakin rileks, semakin dalam, semakin tertidur lelap dan pertahankan kondisi badannya seperti ini. Tetapi perasaanmu biar istirahat, ya, pikiranmu istirahat, pendengaranmu normal dan dengarkan saya punya sugesti. Suara-suara yang ada di sekitar sini itu justru membuat Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai dan semakin lelap tidurnya. Oke, anggukan kepalanya jika itu paham. Oke, bagus. Terima kasih. Siapa namanya? Ini boleh dilepas, 1, 2, 3 boleh dilepas, tapi kamu semakin rileks, semakin lebih dalam. Oke, jawab saja pertanyaan saya, ya. Jangan normal bicara, tapi kamu dalam posisi rileks, dalam kondisi istirahat yang nyaman, senyaman-nyamannya dan pertahankan tubuhnya seperti ini. Oke, saya tanya, siapa namanya? Yasril. Jasrin Pak, mati N. Oh, Jasrin. Oke, Jasrin. Kamu cuma fokus dengan saya punya suara ya. Oke, apapun yang saya sugesti itu diikuti karena ini untuk kebaikan kamu. Untuk kebaikan kamu, untuk menyelesaikan dan menyembuhkan permasalahan kamu dan itu akan berpengaruh dalam
dalam kehidupanmu hari ini dan selanjutnya. Oke? Oke, Jasrin, tadi dibilang masalahnya malas ya, kita akan selesaikan masalahnya, dihilangkan perasaan malas itu ya, malas sholat ya, yang malas segala-galanya. Oke, saya mau tanya, Jasrin, apa kira-kira yang membuat Anda malas? Sering tidur, lupa waktu, sering tidur, lupa waktu, apa lagi? Biasa kalau jam Tidur. Oke. Oke itu ya. Oke. Oh, sekarang saya mau tanya, Jasrin ya. Jasrin pernah, coba diingat, Jasrin pernah merasakan bahagia dan senang yang luar biasa dalam kehidupan yang Jasrin selama ini. Entah itu waktu bertamasya, atau berkumpul dengan keluarga, atau berkumpul dengan teman. Coba diingat yang paling Jasrin rasakan bahagia, senang. Di peristiwa apa? Coba diingat. Keluarga, itu di rumah keluarga juga? Jalan-jalan sama keluarga ya? Oke, Jasrin jalan-jalan ke. Kalau dikasih skor ya, kalau 1 itu skornya 1 sampai 10, skor 1 itu paling tidak bahagia dan 10 itu paling bahagia. Itu yang waktu berkunjung ke Makassar dan keluarga itu berada di skor nilainya berapa? 8. Oke, coba diingat lagi, ada enggak peristiwa yang skornya kira-kira 10? Coba ingat lagi, saya kasih kesempatan. Coba ingat lagi yang lebih bahagia. Apa itu? Makassar ke Toraja. Dengan siapa itu? Ah, itu skornya berapa itu? 10. Oke. Makassar ke Toraja. Sekarang begini. Saya hitung sampai 5, dihitungkan ke 5. Kamu berada di peristiwa saat dari Makassar ke Toraja ya. Oke. Di hitungan ke-5 nanti kamu berada di peristiwa itu. Di tahun berapa itu kira-kira? 2020. Oke. Ingat di tahun 2020 ketika Jasrin itu dengan keluarga berkunjung dari Makassar ke Toraja. Ingat ya, Anda dihitung ke-5 Anda berada di peristiwa itu ya. Nanti ceritakan detailnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang Anda di mana? Dari Makassar, ini di Makassar atau di Toraja sekarang? Di Toraja sekarang. Itu sekarang lagi naik apa? Di hotel sekarang. Siapa saja di situ? Siapa saja? Siapa lagi? Kemenangan 2 orang. Siapa lagi? Suasana hotelnya kayak bagaimana? Tapi itu justru menyenangkan karena berkumpul dengan keluarga dan kedinginan. Terus apa lagi? Kami disuruh pakai sarung. Terus yang paling menyenangkannya saat apa? Oh, rumah Toraja. Nah, itu yang paling menyenangkan itu ya. Oke. Sekarang posisimu berada di rumah adat Toraja ya. Ya. Oke. Kau hadir di situ ya sekarang ya. Hadirkan diri di dekat atau di dalam rumah adat Toraja itu sekarang ya. Oke, 1, 2, 3. Sekarang kamu ada di rumah adat Toraja sekarang ya. Dan perasaanmu sangat senang sekali. Iya toh? Bahagia sekali situ ya. Oke, sekarang genggam itu bahagianya, genggam. Pegang bahagianya itu sekarang. Sekarang posisimu di dalam rumah adat Toraja ya. Dan itu menyenangkan sekali perasaanmu ya. Oke, pegang ini ya. Pegang dan rasakan itu kamu sangat bahagia. Ini yang kau pegang ini rasa bahagia. Ya. Rasa bahagia.
Ya, dan lekatkan di dalam. Oke. Genggam dan masukkan di dalam dadamu perasaan bahagia itu. Ya. Oke, dengarkan dia punya sugesti. Oke. Perasaan sekarang sangat bahagia sekali. Oke. Pegang itu bahagia. Pegang terus. Dengarkan dia punya sugesti. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun, dimanapun, ketika Anda memegang dada seperti ini, kamu akan terkoneksi dengan rasa bahagia ketika kamu berada di rumah adat Toraja itu. Ya, sekarang dan seterusnya, kapanpun, dimanapun, ketika kamu memegang dada seperti ini, kamu akan terkoneksi rasa senang, bahagia, dan tenang ketika berada di rumah adat Toraja. Pegang itu ya. Dan ini ya mempengaruhi ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Ini rasa bahagia akan berpengaruh dari kehidupanmu sehari-hari. Apapun masalah yang kau hadapi, mau berat atau ringan, ketika kau memegang dada begini dan berdoa, kau akan merasakan tenang dan bahagia. Oke ya? Dan sekali lagi percaya diri. Oke ya? Percaya diri. Ketika Anda memegang seperti ini, ya, kapanpun dimanapun, ketika menghadapi masalah, kau akan terkoneksi dengan situasi ketika berada di rumah adat Toraja yang bahagianya luar biasa seperti ini. Paham? Oke, paham. Oke, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, ketika kau pegang punya dada seperti ini, kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sehingga itu membuat Anda lebih percaya diri, sehingga tidak takut menghadapi orang-orang dan berani berbicara di depan umum. Oke ya? Paham ya? Oke, sekarang kita kembali di tempat ini ya. Sekarang di tempat terapi ini, di SK ini, di SK Mahai, dan ini boleh turunkan tangannya. Oke, kita kembali lagi sekarang di sini ya, di sini ya. Oke, sekarang sudah berada di SK ini ya. Sekarang dengarkan lagi sugesti. Sekarang saya minta Jasrin, ya, Jasrin, bayangkan kamu berada di entah di mana itu, atau di suatu pertemuan, balai pertemuan yang luas, yang besar, oke, di aula besar ya. Sudah terbayang? Hadir di situ ya. Nah, hadir di aula besar itu salah satunya pembicaranya adalah Anda. Oke, terbayang ya? Anda sebagai narasumber di situ. Terbayang ya? Dan Anda akan memberikan pidato atau sambutan ya, karena kapasitas Anda sebagai seorang narasumber ya. Ingat, ketika Anda mau menghadapi situasi yang membuat Anda tertekan, itu tadi ingat ya, sugesti saya ketika Anda memegang, mengepal tangan dan mengelus dada, Anda akan terkoneksi rasa bahagia ketika Anda berada di rumah sakit, di rumah adat Toraja itu tadi ya, terkoneksi itu dan membuat Anda percaya diri, tenang, tarik nafas dalam dan tenang, dan bisa menghadapi situasi di mana Anda akan memberikan kata sambutan atau pidato di acara pertemuan yang luar biasa itu, karena Anda adalah orang yang hebat. Oke, bisa ya? Oke, sekarang bayangkan Jasrin sudah gilirannya dipanggil untuk maju ke podium dan memberikan sambutan atau memberikan materi terkait dengan apapun itu, karena Anda adalah orang yang penting, orang yang hebat, dan Anda sudah tertanam dalam diri Anda kepercayaan diri, karena tadi sudah sugesti tentang bagaimana caranya untuk situasi itu bisa kita hadapi dengan tenang dan baik. Sekarang Anda dipanggil, bayangkan Anda dipanggil ke podium sekarang, nama Anda dipanggil. Oke, sekarang kamu melangkah ke podium, bayangkan kamu melangkah ke podium. Oke, naik ke tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Oke, sekarang kamu sudah dekat podium. Oke, kamu naik di podium sekarang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bayangkan ada mic di depanmu. Oke, sekarang sudah kamu mulai memberikan sambutan, mengucapkan salam dalam hatinya saja ya.
salam, kemudian mengucapkan terima kasih kepada hadirin, dan sekarang Anda mulai memberikan presentasi dengan penuh percaya diri. Ya, penuh percaya diri. Genggam itu ya koneksikan, dan itu membuat Anda tenang dan bisa menghadapi hadirin yang banyak. Oke? Ya, terkoneksi ya sekarang ya. Tenang dan bahagia ya, tenang dan percaya diri ya. Oke, bisa disampaikan itu ya, lancar, tenang kan, percaya diri kan, tidak ada tekanan ya. Oke, lancar disampaikan sambutannya, pidatonya, lancar. Oke, dan diakhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah sampaikan? Oke, sekarang Anda mundur pelan-pelan, turun dari podium, turun, oke, menuju kursimu yang di depan, turun tangga di atas, tangga kedua, ke bawah lagi, tangga pertama, dan Anda sampai tempat duduknya semula dengan perasaan tenang dan bahagia. Anda sudah bisa melewati satu momen yang sangat penting, dan ternyata Anda bisa melewati. Oke? Bagaimana perasaannya sekarang? Tenang. Waktu tadi pidato itu tenang, bisa kan? Bisa ngomongnya lancar loh, nggak ada hambatan ya. Oke, sekarang pegang terus itu. Oke, dengarkan satu sugesti. Sugesti saya seperti ini. Tanamkan dalam diri dan pikiran Yasrin bahwa Yasrin adalah orang yang hebat. Katakan dalam dirinya, dalam hati, Yasrin adalah orang yang hebat, orang yang mampu berbicara di depan sini, orang yang percaya diri. Dan sekarang dan selamanya itu menjadi nilai baru dalam diri Yasrin. Oke. Ya. Termasuk dalam hal beribadah juga, sholat 5 waktu dan sholat lainnya tepat waktu, karena Yasrin orang yang hebat, orang yang disiplin. Ya, tanamkan di sana. Katakan lagi sama Yasrin, Yasrin, kamu orang yang hebat, orang yang rajin, orang yang disiplin, percaya diri, kemudian taat beribadah dan tepat waktu, sekarang dan selamanya. Ya, oke. Anda jawaban diri Anda dalam hati Anda mengatakan, iya saya siap, insya Allah. Oke, Yasmin, kita kembali lagi di tempat ini, tempat terapi ini. Kita turunkan tangannya, boleh dilihat. Oke, sekarang kita kembali lagi di tempat ini ya. Oke, tarik nafas di hidung, hembuskan di mulut pelan-pelan. Oke, saya mau tanya, bagaimana perasaan Yasmin sekarang? Baik. Kalau membayangkan mau bicara di depan umum, ada perasaan gugup enggak? Enggak. Sekarang sudah percaya diri ya. Tenang ya. Oke, Yasmin. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, saya akan hitung 1 sampai 5. Jadi hitung 5, Yasmin bisa mata dengan perasaan segar, percaya diri, tenang dan sehat. Oke, jadi cuma 5 boleh buka matanya sambil menghirup udara dan melepaskan dulu pelan-pelan. Ya, kita akan hitung buka mata dengan perasaan sehat, bugar, percaya diri dan keceriaan, dan bisa bergaul seperti orang kebanyakan. 1, semakin sehat, semakin bugar. 2, semakin percaya diri. 3, semakin sehat, semakin bugar, semakin percaya diri. 4, semakin sehat, semakin bugar, semakin percaya diri dan semakin disiplin. Dan 5, tarik nafas dalam, hembuskan di mulut, dan boleh dibuka matanya dengan perasaan segar bugar. Silakan buka matanya dengan perasaan segar bugar dan nyaman sehat sekali. Mantap. Tidak rasa toh? Perasaannya gimana? Enak, bugar, segar, percaya diri dan disiplin. Oke, itu yang sudah ditanamkan tadi. Jadi memang tidak ada salahnya, dan kita lihat perubahannya di perjalanan hari-hari. Nanti begini kan, kita tarik terus nanti kalau ada perubahan perilakunya dari yang kedua dan ketiga, nanti sampaikan ke saya. Kalau belum ada perubahan, nanti kita terapi ulang lagi. Tapi insya Allah pasti akan ada perubahan, karena itu sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Malas, tidak percaya diri, itu dihilangkan semua dan diganti dengan percaya diri, rajin, disiplin. Ya, oke. Tapi kalau ada hal yang kita lewati,